Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami dari CGP Angkatan 7 kelas A2 Kabupaten Demak akan memberikan informasi terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat untuk menanam benih-benih kebudayaan. Itu adalah salah satu filosofi daripada Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan kali ini, kami bersama salah satu anggota calon guru penggerak Angkatan 7, Ibu Yulia Suryaningsih, yang akan memberikan tanggapan terhadap koneksi antar materi pada modul 1.1. Selamat siang, Bu. Siang, Pak. Siang. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Ibu, terkait dengan materi yang selama ini sudah Ibu pelajari, terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya adalah bahwa pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai selamat dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi manusia maupun anggota masyarakat. Menurut tanggapan Ibu setelah mempelajari modul 1.1 itu bagaimana? Yang pertama, bagaimana menurut Ibu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara? Terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara yang khususnya filosofi menuntun itu, saya sangat tertarik sekali karena dalam filosofi menuntun itu mengandung istilah tidak memaksakan seperti itu, Pak. Jadi memberi kebebasan kepada anak yang berarti merdeka, tapi dalam merdeka hal ini kita kembali lagi ke konsep menuntun itu. Jadi seperti halnya petani. Petani itu dalam menanam bibit jagung yang nantinya akan tumbuh jagung dan tidak mungkin akan tumbuh padi, petani itu harus memberikan pupuk, harus mengolah lahan supaya gembur, harus menyiangi atau mencabut, harus membasmi hama-hamanya. Termasuk dalam pendidikan ini kita harus menuntun anak dan kita tidak boleh mematikan anak, tetapi kita juga perlu menghindarkan anak itu dari gulma-gulma atau sifat-sifat yang jelek. Itu saya sangat tertarik dengan konsep tersebut. Jadi salah satu pemikiran KHD tentang menuntun tadi dari filosofi petani, Bu ya. Ya. Jadi bahwa menjadi seorang pendidik, maka tanggung jawabnya bukan hanya memberikan materi saja, tetapi juga harus tadi menghindarkan anak-anak ini dari pengaruh-pengaruh hal-hal yang buruk. Termasuk bahwa juga anak itu dari konsep sananya, dari alam, bahwa mereka dari diciptakan sudah punya bakat berbeda gitu ya, istilah seperti itu. Oke. Terima kasih, Bu. Ini terkait dengan pemikiran KHD. Yang kedua, terkait dengan refleksi dari pemikiran KHD bagaimana? Dari pemikiran KHD tersebut, refleksi yang perlu saya ambil bahwa dalam menerapkan pendidikan di sekolah, tentunya saya juga perlu untuk mengarahkan anak dan tidak memaksakan kehendak saya terhadap anak. Misalnya lebih membawa anak kemana maksudnya dia, kemana apa yang dia inginkan, kemudian mengarahkannya. Seperti halnya untuk mendukung anak tersebut, kita juga berpedoman pada filosofi KHD yang lain mengenai Engarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tutwuri Handayani, di mana di depan kita harus memberi contoh,
di tengah kita harus Mendorong. memprakarsai, kemudian di akhir kita harus mendorong dan memotivasi anak supaya anak tersebut bisa berkembang. Seperti itu, Pak. Jadi untuk yang refleksi ini sekali lagi kembali ke pemikiran KHD tentang sistem Among di sini diterapkan dalam rangka tadi tujuannya adalah anak bisa selamat dan bahagia menjadi anggota masyarakat. Oke. Yang berikutnya Ibu, setelah mempelajari modul dan kemarin kita juga sudah mengikuti berbagai macam pertemuan secara online, bagaimana pengalaman Ibu mengenai pemikiran KHD ini dalam proses mengajar di kelas? Baik. Jadi refleksi mengenai pemikiran KHD yang bisa diterapkan di sekolah, khususnya dalam mendidik anak, membentuk budi pekertinya, kita dalam memberikan konsekuensi kepada anak, mulai khususnya saya sendiri mulai menghilangkan sanksi, Pak. Maksudnya di sini hukuman. Jadi misalnya ada siswa terlambat masuk kelas. Kalau dulu zaman saya masih sekolah mungkin disuruh berdiri di depan kelas selama pembelajaran. Atau saat datang ke gerbang sekolah begitu masuk disuruh lari keliling lapangan. Lah itu dibuat kenapa anak tersebut terlambat? Apakah alasannya logis? Mungkin saja di jalan ada sesuatu atau dia sedang tidak enak badan. Kalau itu alasannya logis dan mungkin baru pertama kali, kita beri pemahaman, pengertian supaya besok tidak terlambat lagi. Seperti halnya di kelas, kenapa tidak datang tepat waktu saat pembelajaran? Mungkin karena alasannya logis, tetap dibolehkan mengikuti pembelajaran seperti siswa lainnya. Seperti itu. Kemudian tidak langsung menjudge anak ini tidak bisa, anak ini sering terlambat. Salah, ya. Intinya mulai menghilangkan hukuman dan memarahi anak, seperti itu. Jadi sekali lagi bahwasanya apa yang Ibu dipraktekkan saat ini tidak langsung istilahnya memberikan hukuman, tapi lebih menanyakan terlebih dahulu apa yang menjadi penyebab anak itu mungkin terlambat. Jadi cari informasinya terlebih dahulu, artinya sebelum kita mungkin memberikan punishment, walau mungkin Ibu tadi sudah memberikan informasi tidak akan memberikan hukuman. Oke Ibu. Selanjutnya terkait dengan apa yang tadi filosofi KHD yang mungkin sudah Ibu pelajari, kira-kira ada enggak istilahnya mungkin Ibu bisa ceritakan tantangan ke depan atau mungkin tantangan untuk dunia pendidikan kita sehingga dunia pendidikan kita itu bisa menjadi lebih baik di masa yang akan datang, khususnya untuk anak-anak kita. Baik, yang namanya merubah anak, mendidik anak itu tidak mudah, tidak semudah membalikan telapak tangan yang cukup 1 detik itu bisa terjadi. Tapi yang namanya mendidik itu proses sepanjang hayat sampai nanti masuk kembali ke liang lahat. Jadi kita perlu sabar dalam menanamkan karakter kepada anak. Tantangannya tentunya tidak semua orang paham akan bagaimana mendidik anak tersebut. Kemudian misal halnya ada siswa melakukan pelanggaran di sekolah, seperti halnya dia merokok di sekolah berkali-kali. Mungkin secara aturan sudah mendapat surat peringatan, panggilan orang tua berkali-kali, banyak ada pendidik yang menyampaikan siswa itu lebih baik dikeluarkan, lebih baik disuruh pindah aja. Tapi sebagai riwayat, sebagai pendidik yang menganut filosofi KHD, kita harus menuntun, kita harus menghindarkan hal-hal yang buruk dari anaknya. Tentu saja anak tersebut tidak serta-merta langsung dikeluarkan, tetapi kita bina dulu, didik dulu, sampai anak tersebut menjadi
lebih baik. Itu tantangan yang sangat luar biasa seperti itu. Mungkin Bu tadi di awal lupa, bisa mungkin disampaikan Ibu ngampu apa? Saya sebagai guru bimbingan konseling, Pak. Oke, kalau guru BK mungkin wajar ya Bapak Ibu semua penonton bahwasanya tidak selalu memberikan justice pada anak, intinya selalu memberikan solusi yang terbaik kepada anak. Gitu ya, Bu, iya, harapannya perubahan perilaku anak seperti yang diharapkan oleh KHD, berbudi pekerti luhur. Berarti intinya dalam saat ini bahwa dalam rangka mendidik anak untuk selamat dan bahagia, kita tidak perlu, sekarang iranya sudah tidak perlu memaksakan, tapi bagaimana cara mengajak anak atau mengarahkan anak ini untuk menebalkan lagunya sehingga anak ini menjadi selamat dan bahagia. Oke Ibu, kita sudah belajar tentang filosofi KHD baik melalui virtual maupun belajar modul. Menurut pendapat Ibu terkait dengan tantangan zaman yang saat ini terhadap filosofi Ki Hajar Dewantara seperti apa? Baik, menurut saya filosofi Ki Hajar Dewantara yang dia lebih memerdekakan anak, lebih menuntun anak dalam hal pendidikan ini tentunya tantangan yang saya hadapi di lapangan yaitu dalam mengubah seorang anak, dalam mendidik seorang anak tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan yang mungkin hanya butuh waktu 1 detik supaya itu terjadi sesuai kehendak kita. Yang namanya mendidik itu adalah proses sepanjang hayat dan hingga kita nanti masuk ke liang lahat. Dalam mendidik itu mengubah laku anak atau menebalkan laku anak supaya menjadi perilaku yang positif dan berbudi pekerti luhur. Tentu saja itu banyak sekali tantangannya, apalagi di era yang saat ini yang lebih kita harus menuntun anak, memfasilitasi anak. Pemikiran orang-orang zaman dulu kan sesuai kehendaknya dia, sesuai orang tuanya mungkin harus seperti ini, harus seperti ini. Lah, itu yang menjadi tantangan. Misal saja ada kasus dalam mendidik anak di sekolah ditemukan siswa yang suka merokok dan berkali-kali tidak ada perubahan. Kemudian ada beberapa pemikiran mungkin sebagai pendidik sudah itu dikeluarkan saja, sudah tidak bisa dididik, sudah tidak bisa dibina, dikeluarkan saja. Mungkin ada omongan-omongan seperti itulah. Itu adalah tantangan dari kita semua sebagai pendidik. Ingat, kita dalam mendidik itu harus menuntun laku anak. Butuh kesabaran yang ekstra supaya anak itu menjadi lebih baik. Dan kita pasti anak itu bisa berubah kalau kita bisa memberikan lahan dan memberikan pupuk yang baik pula. Seperti itu, Pak. Baik, Bapak Ibu, mungkin tadi kita lupa. Bu Yulia ini ngampu apa, Ibu? Saya guru bimbingan konseling, Pak. Oke. Jadi Bapak Ibu semuanya, Bu Yulia ini mengampu mapel bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Meranggen. Baik, Ibu, berarti dalam sesi ini kalau bisa mungkin kita simpulkan bahwa KHD selalu mengajak kita dalam mendidik laku maupun karakter anak dalam istilahnya mendidik perlu namanya memerdekakan anak gitu ya. Iya. Tanpa perlu ada yang namanya mungkin punishment dan lain sebagainya. Intinya bagaimana menuntun laku anak, menebalkan laku anak untuk menjadi pribadi yang baik sehingga selamat dan bahagia sebagai anggota masyarakat gitu. Oke. Bapak Ibu guru hebat yang kami hormati, demikian tadi wawancara kita atau mungkin talkshow kita dengan Ibu Yulia Surya Ningsi SPD, guru BK SMA Negeri 1 Meranggen yang merupakan CGP angkatan 7 kelas A2 dari Kabupaten Demak. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada talkshow berikutnya.